Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu semua yang pada hari ini, siang hari ini bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara praktik baik saya, aksi nyata dalam rangka tugas sebagai guru penggerak angkatan 9 dalam modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya kami panjatkan puji syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengadakan acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4. Sebelumnya marilah kita biar semangat dulu ibu-ibu ya, jangan tegak. Mari kita meneriakkan yel-yel dulu. TK Kartika. Yes, Allahu Akbar. Tetap semangat, bisa. Ibu pengen dulu ya, pengen dengar suaranya, semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Terima kasih, tepuk tangan semua. Alhamdulillah kita sudah semangat semua hari ini untuk menerima penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah, langsung saja kita mulai acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, boleh Ibu ya? Ini sekarang kita telah membahas tentang budaya positif. Mungkin di benak ibu-ibu semua terbayang budaya positif. Apa budaya positif yang ada di pikiran ibu-ibu semua? Mungkin ada yang tahu kira-kira Ibu apa? Budaya positif itu apa? Gitu. Yang mungkin di lingkungan sekolah kita tentang budaya positif. Mungkin ada yang tahu Ibu kira-kira? Misalnya infak setiap hari Jumat. Infak. Oh, infak setiap hari Jumat. Infak ya, budaya infak tiap hari Jumat. Ada lagi Ibu? Bersih-bersih di sekitar lingkungan kelas. Oh, bersih-bersih di lingkungan kelas. Ya, di lingkungan sekolah ya. Ya, ada lagi mungkin? Budaya positif di lingkungan sekolah. Ayo Bu. Bersedekah. Bersedekah. Oh ya, bersedekah. Ya. Kalau mungkin dihubungkan dengan kegiatan anak-anak itu dengan kegiatan yang kayaknya seperti untuk kegiatan yang ini ya, bersedekah, infak, bersih-bersih. Mungkin ada yang jurus ke ini pembiasaan anak-anak setiap hari. Disiplin. Betul, apalagi? Jujur. Bertanggung jawab. Kebersihan. Mungkin ini. Sopan bertutur kata. Mengucapkan salam setiap datang ke sekolah. Nah, itu udah budaya positif ya. Datang ke sekolah, masuk ke dalam kelas mengucapkan salam. Itu sudah budaya positif. Jadi kita tidak usah jauh-jauh. Bersih-bersih, infak itu nanti efek kesananya. Tapi kita mau menimbulkan dulu budaya positif apa yang ada di sekolah. Mungkin dengan yang sederhana. Anak-anak datang ke sekolah mengucapkan salam. Assalamualaikum Bu. Cium tangan. Silakan masuk anak. Ya, silakan duduk. Seperti itu kebiasaan-kebiasaan yang sederhana itu sudah menjadi budaya positif. Nanti untuk kita perluas lagi ke belakangnya tentang seperti infak, seperti apa kegiatan-kegiatan lain yang mendukung untuk kegiatan budaya positif itu ya. Jadi langsung saja sekarang kita mau belajar dulu tentang apa itu tentang budaya positif. Ini ya, kebetulan saya didampingi oleh Ibu Dr. Andani Wijayanti MPD sebagai fasilitator saya dan Bapak Monarwi MPD sebagai pengajar praktik saya. Nah ini untuk konsep inti budaya positif ya, yang pertama adalah perubahan pada paradigma belajar, yang kedua disiplin positif,
Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, nanti hari ini kita mau belajar satu-satu, mulai dari perubahan paradigma belajar. Sekarang kita lanjut. Nah, ini ya, tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Ibu sudah kenal semua dengan nilai-nilai kita ya. Profil pelajar Pancasila. Dimensinya masih ingat semua? Dimensi profil pelajar Pancasila apa saja Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, kreatif dan inovatif, dan terakhir berkebinekaan global. Ya, harus ingat Bu ya. Untuk dimensi profil pelajar Pancasila ini ada nilai-nilai kebajikannya di dalamnya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajarannya sudah dirancang Ibu dengan prinsip pembelajaran terbaru yaitu berdiferensiasi. Maksudnya berdiferensiasi, Ibu tahu ya? Dengan kita menggunakan beragam main. Jadi anak-anak itu tidak disediakan hanya satu kegiatan atau permainan saja, tapi kita sediakan berbagai macam ragam kegiatan menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Jadi istilahnya anak itu bisa memilih. Ibu, saya tidak suka yang ini, saya mau yang itu, silahkan. Anak bisa memilih mana kegiatan yang dia sukai. Jadi sesuaikan dengan tahap perkembangannya, karena kelompok A, kelompok B tetap berbeda secara usia, perkembangannya juga berbeda. Ini ya, lagi tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu orang dewasa atau kita sebagai guru, kita mengatur anak. Ini kerjakan hari ini, selesai kumpulkan. Anak mau tidak mau, dia suka tidak suka, dia mengerjakan. Itu kontrol guru. Jadi gurunya mengontrol murid, apapun yang dikehendaki guru, murid harus mengerjakan. Tapi di saat itu tidak menimbulkan kenyamanan karena anak itu bisa-bisa dia berontak di dalam hatinya karena tidak sesuai dengan kemauannya. Itu guru mengontrol murid ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah menguatkan karakter. Ini salah. Jadi anak dikritik itu biasanya membekas ya. Dikritik, disalahkan misalkan, itu membekas dalam ingatan mereka. Dan itu akan menjadikan sesuatu yang berkepanjangan yang secara psikis dia sudah terluka. Jadi itu tidak bisa menguatkan karakter karena akhirnya membuat anak itu merasa bersalah berkepanjangan. Jadi terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita berpikir bahwa kita memberikan penguatan kepada anak-anak secara positif itu belum tentu efektif. Kita berikan, oh ini anak-anak harus begini, begitu, begini. Semungkin secara kita menilainya itu efektif, bagus, anak-anak bisa bermanfaat bagi mereka, tapi ternyata tidak. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yaitu tadi sama dengan yang mengontrol muridnya. Jadi orang dewasa berhak memaksa. Ini minta tolong sekarang mewarnai anak-anak, selesaikan ya, nanti setelah ini dikumpulkan. Itu kan memaksa Ibu ya. Jadi memaksa. Orang dewasa memaksa yang secara tidak langsung juga akhirnya murid yang tidak berkehendak, tidak mau hasilnya, tapi karena dipaksa dia menuruti, tapi akhirnya di belakang dia menjadi
terpaksa menjadi akhirnya menjadi beban bagi dia. Ini untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal secara teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nggak mungkin sama Bu ya, kebutuhannya sampean sama dengan saya, nggak sama. Ya. Semua orang melihat ya hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sekarang saya berdiri di sini tidak mungkin sama penilaiannya satu-satunya. Ya seperti itu ya, tidak sama penilaiannya setiap orang. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain kita sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ada tujuan di balik setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi harus ada kolaborasi antara guru, rekan sejawat, kepala sekolah, harus sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang, semua menang. Misalnya seperti itu. Jadi tidak ada kalah gitu, istilahnya untuk kalah itu sudah akhirnya mendownkan kita, mindset kita. Anak-anak misalkan kita ini, oh kamu salah, kamu kalah, itu sudah anak-anak turun secara psikisnya. Nih, untuk teorinya Bu ya. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita mau menerapkan disiplin ke anak-anak itu, jangan sampai kita memberi iming-iming. Misalkan kamu nggak bisa nanti tak hukum loh ya, atau nanti kalau kamu bisa mengerjakan ini nanti saya kasih hadiah. Nah itu tidak boleh. Jadi disiplin positif, penerapan disiplin yang tujuannya itu menumbuhkan kesadaran diri dari dalam dirinya. Jangan sampai kita memberikan iming-iming atau hal-hal yang lain yang bisa merusak tumbuhnya disiplin bagi anak secara internal. Untuk caranya, yang pertama adalah cara penerapan disiplin itu yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa? Nanti kita bahas di belakang ya. Jadi nilai kebajikan itu nanti kita tumbuhkan dari dalam diri anak-anak melalui keyakinan kelas, yang ada di belakang ya. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi anak-anak bisa berpikir, oh ya mau saya seperti ini, mau seperti itu ada yang mengontrol di dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi anak-anak bisa tumbuh dari dasar dalam dirinya, motivasi internalnya itu. Jadi bukan karena iming-iming hadiah, piala atau apapun yang bisa memunculkan anak akhirnya tumbuh motivasi internalnya. Mungkin sekarang kita mau permainan dulu Bu ya. Sebentar. Sekarang misalkan coba aja dibayangkan jenengan memegang ada apa? Mungkin barang berharga. Dengan pegang kepalkan di sini sampai simpan di tangan kanan. Coba mungkin Bu Siska sama Bu Mei sama-sama. Bu Mei yang pegang benda berharga, Bu Siska yang merayu Bu Mei untuk membuka kepala tangannya itu. Coba salah saya itu ya.
buka, dirayu, dibucubit, ini apapun yang bisa membuka tangannya. Kira-kira bisa apa enggak rayuannya Bu Siska itu mempan enggak kira-kira ke Bu Mai? Ya coba. Mungkin sama Bu, siapa ini? Bu sama. Yuk coba. Jadi menyimpan emas atau menyimpan apa? Orang ini barang-barang berharga, jangan sampai orang tahu. Ayo, kira-kira bisa buka enggak? Bisa enggak kira-kira? Ayo dirayu bagaimana Bu cantik, ayolah buka Bu, ayo bagaimana? Terus coba ayo, monggo silakan. Ayo. Jadi kan Bu ini apa ibaratnya apa tegang terus Bu Lestari, ayo buka Bu, aku pengen tahu, jangan ini kayak gitu terus. Jangan dipaksa Bu ya, tapi cukup dengan kata-kata. Kalau sudah diremet-remet mau itu tindakan memaksa sudah. Jadi lewat, ayo Bu Mei, apa sih aku pengen tahu? Enggak, jangan gitu. Cepat lewat kata-kata aja, jangan ini, jangan jadi ini bersikuku mau menutup. Ini hal yang rahasia dari diri kita. Kalau sampai bisa keluar, berarti kan nanti bagaimana? Atau kalau enggak gimana kan gitu nanti. Apa yang mendasari itu? Iya, coba saja. Iya, silakan. Lihat ya. Ini menumbuhkan. Jadi kalau penghargaan, hadiah, apapun itu yang ada itu motivasi intrinsik Bu ya. Jadi dari luar. Kamu harus ini tapi kamu tak kasih ini. Itu motivasi dari luar. Tapi kalau motivasi dari dalam itu menumbuhkan itu, berarti gimana caranya menumbuhkan motivasi internal murid itu dari dalam biar tumbuh? Kita mungkin nggak usah kita susah-susah harus kasih permen, kita berikan apresiasi. Di akhir pembelajaran, anak-anak itu senang sekali Bu. Misalkan sudah selesai ya menggambarnya, meskipun itu hasilnya tidak bagus misalkan ya. Aduh, bagus sekali ini ya Allah, bagus sekali pintar ini Aura. Seperti itu sudah senang sekali mereka Bu, sudah diingati ini. Jadi apresiasi itu pujian. Tidak perlu, yaudah ini tak kasih permen kamu ya Aura, kamu sudah bagus. Itu intrinsik Bu ya, dari luar itu tidak bertahan lama. Besok kalau dia tidak dikasih permen, aku tidak ada hadiah, sudahlah tolong warna itu jelek aja. Tapi kalau sudah motivasi itu tumbuh, mau dikasih hadiah, mau enggak, itu sudah aku kepengen mau belajar, aku pengen mewarnai bagus. Itu tumbuh, berarti dia sudah tumbuh dari dalam dirinya. Banyak sekarang mungkin contoh anak-anak, kebetulan anak murid saya juga ya, kalau sudah dikasih tahu datang ke sekolah, panggil salam, sudah beberapa murid sudah menerapkan. Dari pintu gerbang sudah Assalamualaikum, datang itu sudah sedikit-sedikit kita sudah membudayakan budaya positif. Mungkin nanti di sekolah ya kita mulai dari hal-hal kecil. Jadi di sini mungkin sudah yang tertata untuk budaya positifnya mungkin itu mengucapkan salam, tapi itu hanya sebagian murid. Yang kelihatan sekali anak-anak datang lepas sepatu dan menaruh sepatu itu di tempatnya. Ini yang di sini yang sudah bagus. Jadi itu sudah kelihatan. Nanti kita bisa tambah apa? Coba pas mau masuk kelas anak-anak itu usahakan dia menaruh tasnya rapi. Mungkin kita perlu Bu, anak-anak itu kita tidak usah memikirkan pelajaran dulu. Satu hari itu anak-anak kita ajak untuk membiasakan diri mulai dari datang. Itu kita praktekkan keluar dari luar, anak datang Assalamualaikum, datang lepas sepatu, naruh sepatu, masuk. Usahakan masuk kelas tidak usah lari, naruh sepatu, habis itu jalan, naruh tas di tempatnya, tahu baru itu duduk. Seperti itu. Itu kalau misalkan masih salah kita ulang lagi, masuk lagi, keluar lagi kalau masih ada yang salah.
sudah tertib, sudah bagus, sudah benar semua, anak-anak sudah tahu kan Bu? Oh berarti aku dari awal tuh datang tuh seperti ini, masuk ucapkan salam, spot sepatu, naruh sepatu, misalkan salim sama bu guru, datang ke kelas, kalau misalkan mau naruh tas duduk dulu, mau ngaji, misalkan seperti itu. Jadi dia sudah ada mindset, baru setelah itu kalau sudah terbentuk, mau ke pembelajaran, mau di gimana pun anak itu sudah enak Bu. Kalau mungkin selama ini kita kocar-kacir masih ya, datang besok seraya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya sudah salam. Nah, tidak kita perhatikan. Jadi itu kita apa namanya? Kita latih. Jadi satu hari pun mungkin kalau sudah 1 hari 2 hari kita biasakan, apalagi mungkin kebiasaan lagi yang lain-lain yang kita pengen menumbuhkan itu semangat itu di anak-anak. Motivasi dari dalam untuk budaya positif yang ada di sekolah. Seperti itu. Jadi hal-hal kecil kita lakukan karena ini kita adalah ada anak-anak di masa pondasi Bu ya. Masa pondasi itu adalah masa dasar, masa fundamental di bawah. Jadi anak-anak itu kalau kita berikan penguatan nilai-nilai kebajikan yang bagus, itu insya Allah bisa membekas dilakukannya. Lanjut Bu ya. Nggak bisa. Masuk kita ke nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kita nilai kebajikan itu kita tidak milih, misalkan ini contohnya ya. Ada profil pelajar Pancasila, itu adalah profilnya isinya dinas itu ya. Kita sebagai pendidik harus tahu itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global. Tuhnya. Terus yang kedua, IBO Primary Yes Program PYP. Ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini salah satu contoh, ada 3 contoh. Jadi nanti kita bisa dengan anak-anak, kita mau menyepakati apa, kita bisa mengambil dari situ, dari sini. Kalau selama itu bagus, selama itu baik, dan untuk kemajuan juga untuk ke sekolah, lingkungan sekolah, bisa kita ambil. Jadi kita tidak, oh itu punyanya agama lain, tidak usah itu Bu, misal seperti itu. Tapi kalau itu memang, oh empati, bagus empati kan ya. Kita berempati dengan teman, dengan sesama guru, dengan lingkungan, itu kan bisa. Misalkan kita masukkan, oh empati masukkan Bu, misalkan seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti mungkin di lingkungan komunitas praktisi itu kita mulai dari sekolah Bu ya. Dari sekolah, alhamdulillah di TK Kartika sudah terbentuk. Nanti tinggal di sekolah-sekolah lain mungkin diaktifkan untuk komunitas praktisinya. Terus Bu ya. Nah sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Gitu ya, kebutuhan dasar itu Ibu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu intinya memenuhi kebutuhan dasar kita. Apa saja kebutuhan dasar kita? Ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu yang utama ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima,
pedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian kelompok. Yang ketiga adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu kebebasan. Untuk yang keempat adalah kesenangan, bermain, tertawa, ya, kita hal-hal yang membuat kita senang, Ibu ya, rekreasi, hal-hal yang membuat kita senang. Terus yang terakhir adalah penguasaan, itu adalah harga diri, keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, itu adalah penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ini Bu ya. Jadi bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ini adalah yang paling mendasar dari dalam diri kita yang harus kita penuhi. Nah, ini yang mendasari Bu ya. Jadi tadi saya bicara tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, misalkan datang rapat, contohnya pagi-pagi, ya, itu tujuannya apa? Biar tidak terlambat. Soalnya kalau terlambat nanti diapain? Misalkan dipanggil kepala sekolah, kok terlambat Bu, takut ditegur. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, biar nggak ditegur, aku datang pagi. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau anak-anak takut terlambat, misalkan takut dihukum seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sudah aku mau ikut lomba, biar nanti aku menang, aku dapat hadiah. Nah, itu sudah jadi dua-duanya ini untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman atau imbalan penghargaan, itu namanya sudah motivasi ekstrinsik dari luar, sudah pengaruh dari luar. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsik tumbuh dari dalam dasar dirinya. Jadi tidak takut ditegur, tidak takut, tidak masalah dikasih imbalan atau tidak. Kalau memang dia sudah punya keyakinan dari dalam dirinya, oh ya aku punya tanggung jawab, aku punya komitmen, aku punya, oh ya aku mengajar anak-anak, misalnya seperti itu, punya dari dalam dirinya, itu akan dia lakukan seperti itu Bu ya. Jadi itu motivasi dalam diri, sudah tidak ada pengaruh-pengaruh dari luar. Contohnya gini, Nina bercita-cita ingin menjadi dokter karena ingin membahagiakan orang tuanya. Itu termasuk motivasi apa itu? Saya tanya. Nina bercita-cita ingin menjadi dokter karena ingin membahagiakan orang tuanya. Itu motivasi apa yang tumbuh dari dalam dirinya? Intrinsik, betul. Dari dalam diri. Iya, dari dalam dirinya. Kalau Ugo mengikuti lomba mewarnai karena ingin menang dari luar. Jadi, nah itu sudah tidak lama. Karena itu seperti kalau yang dari pengaruh dari ada imbalan itu akhirnya jika jangka panjangnya tidak bagus. Karena berarti lomba-lomba di TK itu sebenarnya tidak bagus tuh ya, karena penghargaan itu akhirnya malah mematikan kreativitas murid. Akhirnya ikut lomba, aku tidak pernah menang kok, ikut lomba terus, udah tidak mau ikut, seperti itu. Ya, jadi berhati-hatilah untuk TK mengadakan lomba. Saya juga baru tahu seperti itu Bu ya. Jadi itu ternyata sangat mempengaruhi kejiwaan anak. Gitu. Jadi motivasi internal ya dari dalam intrinsik tadi itu namanya motivasi internal, sama dari dalam diri itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal
dalam diri murid. Jadi kita berusaha bagaimana kita sebagai guru TK meminimalisir. Jangan sedikit-sedikit dikasih hadiah, sedikit-sedikit dikasih apa. Akhirnya anak-anak itu menjadi ketergantungan. Motivasinya karena itu, bukan karena dalam dirinya sendiri. Jadi, oh aku pengen disiplin, oh aku pengen seperti ini, oh aku pengen seperti itu, biar muncul dari dalam diri. Ya, yang sekarang nih saya contohkan Bu ya. Ini ada hukuman, ada konsekuensi, yang ketiga ada restitusi. Ya, hukuman itu sifatnya adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Dan yang terakhir berupa hukuman fisik dan atau psikis. Jadi tidak terencana hukuman itu ya. Anak-anak misalkan apa namanya telat upacara bendera misalkan, ini kalau anak besar ya. Sudah langsung kamu keliling dari lapangan 10 kali. Tahu mereka akan dihukum Bu? Mau dihukum seperti itu tahu? Tidak tahu. Yang perintah gurunya kan, anaknya kan tidak ngerti apa-apa itu. Tidak ikut dilibatkan. Misalkan ditanya, kamu mau dihukum apa nak misalkan, itu berarti dilibatkan. Ini kan tidak dilibatkan. Sudah kamu keliling lapangan 10 kali, itu namanya hukuman. Jadi tidak dilibatkan dalam itu, tidak tahu apa-apa, bersifat satu arah, berupa hubungan fisik atau psikis. Ya itu. Jadi fisik, psikis itu mengenai mentalnya Bu ya. Jadi tidak omongannya tidak ini, tidak kena hukumannya harus lari atau harus itu, tapi mengena ke secara mentalnya anak, psikis ya. Konsekuensi itu terencana, disepakati, murid tetap tidak dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ya, memang terencana konsekuensi. Misalkan kalau datang terlambat ke sekolah, ada keyakinan kelasnya. Kalau datang terlambat, murid harus misalkan apa? Menyapu halaman, menyapu kelas misalkan gitu ya, misalkan. Itu konsekuensi sudah kita sepakati. Jadi kalau murid datang terlambat, oh kamu terlambat, silakan menyapu kelas misalkan. Kalau ada SD ya, suruh nyapu. Itu konsekuensi karena dia sudah melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Itu namanya konsekuensi. Dulu ya. Sekarang yang terakhir adalah restitusi. Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini Bu ya. Jadi murid itu untuk memperbaiki kesalahannya. Contohnya gini. Waktu jam istirahat, ada anak SMA main bola di dalam kelas. Ya. Akhirnya dia nendang, plafonnya jebol, lubang plafonnya. Kalau sebagai hukuman, guru-guru itu langsung datang marah-marah. Gimana kamu ini? Kok bisa lubang itu? Apa yang kamu lakukan? Yang bentak-bentak itu ya namanya. Iya Pak, tadi yang mana gitu. Kalau konsekuensinya, kalau sudah ada aturan, berarti kalau ada konsekuensi, anak itu harus ganti plafon yang lubang. Nah, kalau kita menerapkan restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid itu untuk memperbaiki. Diajak duduk anak itu, diajak duduk, ditanya, diajak dialog, biarkan dia bercerita. Kenapa tadi kok seperti itu? Ditanya. Gini Pak, tadi aku bosan di dalam kelas gini, kok main bola akhirnya gini. Nah sekarang Bapak tidak menyalahkan kamu sih bersama-sama. Saya tidak punya gimana cara penyelesaiannya. Saya takut Pak sama orang tua saya nanti kalau seperti ini. Mari Bapak bantu dengan Bapak menghadap ke orang tuamu. Jadi anak itu menyelesaikan sendiri Bu masalahnya. Diberi waktu
Sudah, nanti sampai tunggu sampai jam istirahat, Bapak tunggu apa yang kamu rencanakan untuk menyelesaikan masalah plafon yang lubang. Akhirnya jam istirahat datang, gurunya lagi ditanya, gimana? Sudah ada solusi? Iya Pak, aku mau itu memperbaikinya, mungkin mau nembel pakai triplek kayak gitu. Tapi kamu bisa namanya. Nggak bisa, oh berarti kita nanti memanggil Pak tukang seperti itu. Tapi aku nggak punya uang Bapak, ya nanti Bapak bantu kita komunikasikan ke orang tuamu. Jadi itu muncul dari anak sendiri. Oh aku mau berganti sama triplek Pak, nanti kita manggil tukang Pak. Itu muncul, guru itu hanya memancing. Jadi anak-anak tuh biar mandiri. Jangan hanya, ya sudah, misalkan contohnya gini aja sekarang di TK Bu ya, airnya tumpah. Apa airnya tumpah? Misal gitu. Gurunya langsung lari. Mungkin sekarang kita bisa memperbaikinya. Oh ya, ayo misalkan orang kita tolong ambilkan lapnya tuh di luar. Ayo ambilkan. Itu kan dia tanggung jawab Bu. Diambilkan. Ayo kita lap, kita libatkan. Jangan anak-anak itu habis itu sudah pergi dulu. Takut punya. Akhirnya mereka enteng. Kemarin saya juga ingat kejadian kita di kelas kaca yang pecah karena dipukul, pecah akhirnya. Tapi akhirnya kenapa? Tidak terselesaikan karena kita tidak melibatkan murid untuk menyelesaikan masalah. Itu mungkin suatu kesalahan. Makanya saya terutama dan kita juga harus banyak belajar. Jadi kalau ada kasus seperti itu lagi, kita libatkan orang tua. Mungkin ada solusi dari orang tua karena ini kan berarti kesalahannya anak kan ya. Kesalahannya anak. Jadi kita memfasilitasi, kita mengkomunikasikan dengan orang tua bagaimana ini Bu, gitu seperti itu misalkan. Meskipun itu tanggung jawab kita sekolah, tapi kan anak itu biar ngerti kalau itu suatu kesalahan, biar besoknya tidak diulang lagi, tahu. Nah itu hal-hal seperti itu yang kayaknya mungkin perlu kita tumbuhkan dari dalam diri anak. Contoh-contoh kecil seperti itu tadi, air tumpah atau apa hal-hal yang kecil yang di sekolah yang sering kita temui Bu ya di TK. Mungkin misalkan anak-anak ada yang suka ini ya nyebut temennya atau nyoret temennya kayak gitu, hal kayak gitu kita carikan solusi. Masalah di TK itu kan banyak Bu. Anak-anak itu masalahnya bukan tidak ada, banyak sekali ya. Jadi nanti kita masuk ke keyakinan kelasnya lagi ya. Jadi pakai ada hukuman, konsekuensi, restitusi, yang terakhir restitusi. Nah ini sekarang ada 5 posisi kontrol guru. Ada 5 Bu, posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Jadi kerjaannya gurunya itu hanya penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, jadi 5. Posisi apakah Anda? Posisi apakah Anda? Di mana posisi Anda, Ibu? Pemantau. Ya, siapa lagi? Ada di bagian apa, Bu? Teman. Terus? Ada lagi? Manajer. Bu, cari manajer. Terus ada lagi? Teman. Bu? Teman. Ya. Posisi ada yang teman, ada yang pemantau. Yang manajer ada, pembuat rasa bersalah sama penghukum tidak ada ya. Kalau penghukum kalau bisa jangan Bu ya. Tidak usah ada penghukum. Kita lanjut lagi biar kita tahu. Nah, dari kelima posisi kontrol seorang guru tadi, yang paling ideal itu adalah seorang posisi manajer. Manajer Bu ya, yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, itu tadi contohnya seperti itu tadi. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga murid bisa menganalisis
kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi selain sebagai posisi manajer guru juga berusaha untuk menjadikan murid ini sebagai ya. Jadi posisi kontrol seorang guru itu yang paling ideal adalah sebagai posisi manajer yang bisa, kalau bisa menjadikan murid juga sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri, memutuskan oh iya aku tadi numpahkan air, aku harus begini, itu biar tertanam dalam dirinya. Oh, memimpin dirinya sendiri dia bisa. Dan itu mungkin nanti kebiasaan-kebiasaan itu bisa diterapkan tidak hanya di sekolah, Bu, di rumah juga. Jadi akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan. Kalau sudah tertanam dalam dirinya, nggak hanya di sekolah, di rumah pun dia bisa melakukan. Itu yang kita inginkan kan seperti itu, Bu. Jadi budaya positif itu ada di mana-mana, nggak cuma di sekolah seperti itu diatur, teratur, bagus. Ini di rumah tapi tidak dilakukan, percuma. Jadi kita harus koordinasi juga dengan orang tua. Nanti kita informasikan juga tentang budaya positif bisa dilakukan di mana saja. Ini Bu ya, contohnya 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini mungkin masih banyak kita temui di SD, Bu. Yang ini saya kemarin juga pernah dengar ada seperti ini, masih terjadi. Jadi sebagai penghukum, ada yang terlambat kemarin, ada laporan saya terlambat SD dihukum di depan kelas berdiri, masih ada. Jadi itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ibu sudah capek-capek nak ngajar kamu, kok gak ngerti-ngerti juga ya. Ya seperti itu. Mohon maaf tulisannya ya. Jadi seperti itu Bu ya. Gimana kamu Dino? Ibu sudah capek ini yang nerangkan, kok gak ngerti-ngerti kamu ini bahasa Inggrisnya. Terus mau gimana ibu ini? Nah kayak gitu itu. Kadang mungkin secara sengaja kita pernah Bu ya. Kita pernah namanya, tapi gak ngerti itu ternyata masuk ke membuat rasa bersalah ke anak. Jadi anaknya diem. Kadang mungkin orang tua mungkin juga sering seperti itu. Gimana kamu ini? Ibu sudah capek. Mungkin saya juga pernah seperti itu di rumah. Karena namanya sama anak-anak kan banyak ya kadang kejadian. Tapi kita tidak ngerti ternyata itu membuat rasa bersalah anak itu. Terus jadi akhirnya dia berpikir, ya Allah saya kok ini, mungkin gitu ya, ibuku jadi ini kayak gitu. Jadi itu membuat rasa bersalah. Dan itu juga itu Bu, saya anak rasa bersalah. Iya. Itu juga. Nih sebentar. Teman ya, sebagai teman, Adi, ayolah, gimana kamu kemarin sudah berjanji tidak terlambat lagi sambil tertawa. Jadi posisi teman, gimana nih kamu kemarin kok sampai terlambat? Kenapa? Bisa kayak gitu. Jadi kita bahasanya kita ini ya, kita usahakan bahasanya itu bahasa teman, bahasa diperhalus lagi suaranya sesuai dengan usia anak. Jadi jangan terus bentak-bentak, ada suara itu harus kita kontrol Bu ya. Pemantau. Ini kalau pemantau itu biasanya dihubungkan dengan aturan, konsekuensi, itu pemantau. Jadi ibu sudah bilang loh ya, kemarin kan kita keyakinan kelasnya anak-anak kalau ini harus ini, ternyata kamu seperti ini, berarti harus melakukan ini, kan gitu ya. Kamu sudah melakukan peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya, sudah jangan diulangi lagi ya. Jadi ada dasarnya, itu sebagai pemantau. Anak dikasih tahu kalau ada keyakinan atau aturan seperti ini dan kamu melanggar, itu namanya pemantau. Gitu ya. Nah ini sebagai manajer. Nah di sini Bu ya, tadi Bu Lestari kan teman dia tahu salahnya. Iya, di posisi manajer ini sudah dikeluarkan semuanya nanti. Apa kamu tahu kesalahanmu? Karena akhirnya kita ajak dialog Bu di sini Bu. Anak-anak itu diajak dialog, kita tanya. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahanmu? Caranya gimana? Itu kan kita tanya. Di situ nanti anak-anak tuh menyadari kalau dia bersalah.
gitu. Jadi memang yang paling ideal memang sebagai posisi manajer. Jadi menerapkan ada beberapa tahapan-tahapannya, tidak cuma satu. Jadi kalau cuma teman, pemantau, penghukum itu cuma silakan dulu, kamu tidak mau sudah itu penghukum, teman. Anda gimana? Cuma satu-satu ini step-step. Tapi kalau di posisi manajer kita menerapkan semua itu kita jadikan satu untuk permasalahan anak itu terselesaikan dengan kemandirian anak, gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya, posisi kontrol apakah aku nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Masalah. Pembuat masalah. Pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu ini kok membuat rasa bersalah? Ya, membuat rasa bersalah. Abi, kamu tahu jam berapa kita mulai belajar? Penghukum. Apa Bu? Pemantau ya? Kan tahu jam berapanya? Iya. Ya, ada aturan yang terselip di dalamnya. Ya. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Apa itu? Manajer. Jadi dari kata-katanya sudah terlihat Bu ya. Ini sebagai manajer, penghukum, pemantau, sebagai teman itu sudah kelihatan di sana. Nanti banyak sekali contoh-contohnya. Tapi nih Bu ya, sekarang kita kalau sudah kita ke motivasi internal, eksternal, hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dulu namanya aturan kelas. Sekarang kita ganti dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, aturan kelas, itu ya sekarang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya. Jadi nanti anak-anak itu kita libatkan Bu dalam membuat kesepakatan kelas. Jadi ayo kita membuat kesepakatan kelas. Kelas ini mau dibuat seperti apa, keyakinannya seperti apa. Ayo misalkan kemarin saya buat seperti itu Bu, ternyata muncul semua kata-katanya yang tidak diduga. Sudah saya lakukan kemarin. Kira-kira apa ya? Langsung tidak menghargai, saling menghormati, tidak boleh memukul teman, tidak boleh menyebut. Akhirnya muncul anak-anak itu bersuara semua Bu. Akhirnya saya berikan kartu flip chart itu Bu. Ya, tulis, saya tempel. Itu mau tak tempel di dinding. Jadi kalau anak-anak itu tahu ini yang ini apa? Tidak boleh memukul, tidak boleh mencubit, tidak boleh menarik rambut, tidak boleh coret tembok. Semua ditempel. Nanti anak-anak itu jadi kan tahu, oh aku tidak boleh mencoret tembok misalkan. Nanti kalau ada apa-apa yang melanggar dilaporkan ke bu gurunya. Jadi kan tahu, oh iya, oh berarti ini Abi mencoret tembok, berarti sudah melanggar aturan keyakinan ke kelas. Itu biar muncul Bu dari dalam dunia kita kan. Kalau ini kan kita yang mengatur. Anak-anak ada ini ya, antri berbaris, itu ini. Nah itu kita. Tapi anak-anak tidak dimunculkan suaranya. Pengen apa anak-anak itu? Ternyata dari perilaku teman-temannya itu akhirnya muncul. Karena mungkin ada yang pernah ditendang, ada yang pernah ditarik rambutnya, ada yang pernah dicoret bukunya. Akhirnya tidak boleh mendapur, tidak boleh mencubit Bu, tidak boleh narik rambut Bu. Itu karena pengalaman mereka. Oh, jadi akhirnya temennya tahu kan Bu yang lain. Oh, gitu kan? Ya, itu akhirnya kita tulis saja. Nanti kalau perlu, kalau sudah disepakati berarti di kelas ini keyakinan kelasnya kita sampaikan. Tidak boleh itu, tidak boleh ini, kita tulis, kita mungkin taruh di seperti ini nanti ya kita dokumentasikan, kita pasang. Jadi anak-anak itu tahu. Oh, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Mungkin tiap hari kalau belum dilaksanakan kita laksanakan Bu di kelas ya. Jadi kita buat keyakinan kelas kita. Jadi anak-anak tuh biar ngerti. Oh, jadi selama ini cuma ya sudah masuk, duduk, baca doa dan sebagainya, tapi murid tidak dilibatkan dalam
Pengen apa sih di kelas kita ini? Ayo kita bangun bersama-sama keyakinan kelasnya dan kita pasang di tembok, kita dokumentasikan, kita taruh di anak-anak itu biar ngerti. Oh, kemarin kan ini Abi yang nulis, oh ini Abi yang Naura yang melontarkan ini. Jadi mereka biar paham, biar tahu, dan mereka akan berusaha untuk menaatinya, tidak melanggar. Kalau sampai melanggar berarti konsekuensinya apa? Laporkan Bu Guru, nanti anak itu kita panggil. Coba kita melakukan budaya positif dari kecil seperti itu. Jadi keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi tidak usah yang panjang-panjang, yang muluk-muluk, yang sampai anak-anak tidak terjangkau pikirannya. Harus berbudi luhur dan lah. Kalau anak-anak TK kan yang simpel, mereka paham, gitu ya. Saling menghormati, saling menghargai. Itu yang terutama mungkin harus kita inikan ke anak-anak. Jadi biar saling menghormati sesama temannya, saling menghargai. Dan alhamdulillah saya memberikan itu cekak ke anak-anak itu apa ya, ke otaknya. Jadi apa? Saling menghargai, saling menghormati. Jadi apa yang kita tanamkan itu insya Allah kalau anak-anak itu masih golden age Bu ya, masa emas, pemikirannya masih ini, kalau kita kasih intinya yang baik-baik, insya Allah anak-anak itu terekam di otaknya. Nah ini caranya, cara pembentukan keyakinan kelas Bu ya, bersifat abstrak ya, nyata, jadi tidak boleh memukul, ini abstrak Bu ya, nyata. Berupa pernyataan universal, umum. Universal itu umum Bu ya, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada yang kata-kata yang bisa menyinggung atau gitu Bu ya. Sedikit saja agar mudah dipahami. Jadi gak usah panjang-panjang. Sesuai dengan kondisi kelas. Jadi kondisi kelas, kondisi sekolah kan berbeda. Jadi kita sesuaikan. Mungkin di saya di sini kan TK-nya tentara, jadi anak-anak belajar disiplin, belajar tertib, itu kita dahulukan ya, nomor 1. Semua warga sekolah dilibatkan saat mulai membuat keyakinan kelas. Jadi tidak ada anak-anak yang di luar Bu. Ikutkan semua. Ayo biar mereka semua tahu, semua terlibat, biar suaranya mereka juga keluar. Oh harus begini, oh harus begitu. Itu mau memunculkan rasa intrinsiknya itu ya dari dalam dirinya itu, biar mereka bisa membuat keyakinan kelas dan mereka bisa menjalankannya. Nah sekarang segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi ada restitusi tadi ya, ada penghukum, ada konsekuensi, ada restitusi. Langkah restitusi apa yang akan kita ambil? Itu ada 3 tahapan ya. Restitusi sendiri adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tadi kan dialog kan ya. Tadi kan restitusi dialog, guru dengan murid dialog. Gimana nak ini, tanya, itu dialog. Akhirnya mereka bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Alangkahnya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ditanya dulu, kenapa kemarin kamu kok bisa marah-marah misalkan gitu sama Rido misalnya gitu ya. Ditampilkan dulu ya. Iya Bu, kemarin aku dipukul-pukul, dicoret-coret bajuku sama Rido. Oh iya. Oh, mungkin kalau Bu ini sama, kalau Bu ini juga dicoret-coret bajunya mungkin sama, juga marah. Jadi dia biar merasa dia itu tidak ini ya, ada temennya Bu, dia berarti salah, tidak ya. Jadi dia berhak untuk melakukan itu karena dia mau membela dirinya. Ya, dia sudah di temennya ya. Jadi menstabilkan identitasnya dulu, dia distabilkan dulu. Terus validasi tindakan yang salah. Ditanya lagi tadi. Loh, sudah mukul-mukul meja, tapi tahu Haikal kalau itu suatu kesalahan. Kan tetap salah. Namanya makmum marah-marah, mukul-mukul, akhirnya kelasnya teman-temannya jadi lihat semua. Tapi tahu ya Haikal kalau itu suatu kesalahan. Tahu, Bu Guru tahu kalau
kalau ternyata dia juga salah. Jadi kita stabilkan dulu, kita mendominasi dulu. Oh iya, ibu kita juga gitu. Marah juga kalau kayak gitu kan bajunya jadi kotor ya. Iya, gitu kan ya. Terus habis itu, oh iya. Berarti tapi kalau ya semua orang mungkin pernah namanya berbuat salah kan, semua orang pernah berbuat seperti itu. Tapi tahu ya sekarang kan kalau seperti itu sebenarnya suatu kesalahan. Iya, tahu Bu. Akhirnya dia agak slow down. Nah itu jadi kita pintar-pintar untuk mencari kata-katanya ya. Nanti ada kata-katanya banyak sebenarnya kalau. Ya terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Lalu ditanya, sudah kita sampaikan identitasnya, ditanya validasi tindakan yang salah. Habis itu kita menanyakan keyakinan. Kita tahu ya kalau di sekolah kita keyakinan kelasnya itu kan harus saling menghormati, harus saling menghargai. Berarti mereka kalau marah-marah itu gimana? Berarti kan nggak menghargai temennya. Iya. Oh berarti harus bagaimana? Aku harus minta maaf berarti. Oh gitu. Berarti hargai gimana biar nggak marah-marah? Berarti harus latihan untuk menahan amarah. Menahan amarahnya. Latihan sabar. Nanti kalau ada apa-apa temennya yang berbuat salah lagi sama mereka bisa lapor ke Bu Guru. Nanti Bu Guru yang akan memanggil temennya itu yang salah. Jadi tidak usah terus marah-marah gitu seperti itu. Nah seperti itu. Itu namanya segitiga restitusi. Jadi dalam penyelesaian masalah di sekolah sebaiknya seorang guru menggunakan segitiga restitusi. Jadi bukan sebagai posisi penghukum, bukan sebagai pemantau, bukan teman, posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi. Gitu, intinya seperti itu. Ya, jadi untuk menimbulkan budaya positif di sekolah, posisi yang guru yang diharapkan adalah sebagai posisi manajer dengan kita membuat keyakinan kelas dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuannya untuk budaya positif. Ini sudah ya. Nah, oh ini ada kata-katanya tadi ya, saya jabarkan satu-satu. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi membuat salah itu sebenarnya wajar, Bu, namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Itu dikasih tahu, iya namanya manusia ya lah ya, semua orang jadi pasti punya salah. Jadi kita jangan gimana kamu mau bersalah ya. Jadi kita harus prinsipnya membuat kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Nih, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Ibu, bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Ya, itu untuk menstabilkan identitas itu kata-kata depannya seperti itu, Bu. Jadi jangan disambungkan dengan masalah apa yang ada terjadi di anak. Jadi ini, ya, jadi itu ya tidak ada yang sempurna. Bapak ibu juga pernah melakukan itu untuk menstabilkan identitasnya anak. Ya. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ada tujuannya melakukan kesalahan, melakukan itu apa mesti ada tujuannya. Tidak mungkin berperilaku tanpa ada tujuan. Ya. Kamu punya alasan mengapa melakukan ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Ini salah satu contoh kata-katanya seperti ini, Bu ya. Dan sehingga terakhir menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya. Jadi motivasi dalam diri itu yang ditumbuhkan di menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita, nak?
Kemarin diingatkan, oh iya Bu, tidak boleh ini, oh tidak boleh itu. Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama, yaitu sudah nih. Oh ini Bu, seperti ini, tidak harus saling menghargai, itu seperti itu ya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tapi ini kata-katanya disesuaikan dengan kondisi sekolah dan jenjang anak Bu ya. Kalau mungkin di SD apa itu mungkin ya, kamu seperti apakah gambaran sebuah kelas ideal bagi kamu? Mungkin kalau anak TK kan tidak tahu begini. Ya, jadi kita sesuaikan dengan kondisi sekolahnya, jenjangnya. Nah ini ya, ini contohnya, bisa enggak kira-kira ini Bu? Suaranya dapat. Ya sudah ini ya. Ini contoh. Mohon maaf nggak bisa di ini ya. Ini contoh. Saya sudah menjalankan segitiga restitusi kepada murid saya. Nah, nanti ada dialog. Jangan dipanggil di depannya anak-anak ya. Panggil di kelas di tempat yang lain. Kita adakan dialog dengan mereka. Ya, disendirikan ya. Jadi kita tanya kalau menggunakan langkah-langkah yang 3 tadi. Jadi validasi identitas, menanyakan rasa identitas, rasa bersalah dan keyakinan. Ini mohon maaf, tidak bisa. Tunggu ya. Jadi contohnya ada. Jadi mungkin seperti itu Bu. Kira-kira bisa kita merubah atau kita bersama perbaiki biar bisa menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi dari hal-hal yang kecil, yang kita lakukan bisa membuat lingkungan sekolah bisa menjadi lebih kondusif ya. Jadi itu tadi Bu, kita ciptakan dulu kondusifnya sekolah Bu ya. Jadi contohnya itu tadi saya dari awal, anak-anak kita libatkan dalam kegiatan mulai datang itu prosesnya seperti apa? Datang, mengucap salam, naruh sepatu, masuk kelas, itu kegiatan rutin seperti itu kita lakukan dulu. Anak-anak itu sudah biar tahu. Nah itu bagaimana dia cara harus salam. Sekarang kan salim aja sekarang kan ada yang salim dan ada yang tidak, iya enggak? Ya, ada yang salim, ada yang enggak, ada yang mengucapkan salam, ada yang enggak. Padahal kita sudah ngajari, tapi kan mereka enggak. Ada yang pakai, ada yang enggak, gitu kan? Yaitu kita latih. Mungkin satu hari itu kegiatannya itu. Ayo baris di luar satu-satu dari datang. Assalamualaikum. Nanti gurunya di depan masuk, ada yang nunggu di dalam. Sudah benar baru silakan duduk. Jadi tahu. Oh ternyata dia keliru, masih keluar lagi, masuk lagi. Sampai anak-anak sudah tahu dia akhirnya. Jadi besoknya enak. Selama ini saya lihat naruh tasnya berantakan. Akhirnya gurunya yang ngatur, yang nata. Apalagi kalau buat sudah ditinggal, baru sih mau main kayak gitu. Jadi kita coba kita lakukan kebiasaan yang kecil, tapi itu menjadi suatu budaya positif di sekolah. Mungkin seperti itu saja Bu ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Alhamdulillah Ibu-ibu, acara sudah selesai. Kita dengarkan semua ya. Untuk kegiatan berbagi aksi nyata dalam modul budaya positif 1.4 sudah selesai. Alhamdulillah berjalan dengan lancar.
Semoga membawa manfaat bagi ibu-ibu semua dan kita bisa melaksanakannya di sekolah agar kita bisa mewujudkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih. Apabila tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.